Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah impor sampah plastik Indonesia cukup tinggi. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, kenaikan jumlah impor sampah plastik bahkan lebih dari 100%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai serta Kementerian Perdagangan telah membuat regulasi yang tegas agar limbah plastik ilegal tidak lagi masuk ke wilayah Indonesia. Kalau soal sampah yang masuk ke kita itu yang ada plastik dan itu pasti tidak legal. Pasti tidak legal karena pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu kita akan lakukan re-ekspor. Dan seperti ini sebetulnya bukan baru sekarang terjadi. Pada tahun 2015-2016 kita juga ngabisin puluhan kontainer dan itu selesai. Kalau yang tidak legal pasti masih aspek pengawasan aja ya. Dan kita berharap banyak memang di Bea Cukai. Tapi dari sisi pencegahan untuk itu kita sudah minta ke Menteri Perdagangan untuk melakukan revisi Permendak 31 Permendak 31 2016 tentang penegasan secara spesifik HS Code. Jadi jangan sampai ada ruang di mana bisa masuk barang apa gitu ya. Karena misalnya kalau HS Code-nya bunyinya lain-lain aja kan barang bisa masuk. Kita langsung bergabung dengan rekan Agus Fatur Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Agus, sebenarnya berapa banyak kontainer yang masuk ke Batam yang diindikasikan mengandung limbah B3 dan sampah ini? Baik Ade dan pemirsa, memang semenjak sekitar 1 bulan lebih yang lalu masuk sebanyak 65 kontainer dari berbagai negara termasuk dari Eropa dan Asia yang masuk ke Batam. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai serta Dinas Lingkungan Hidup terdapat sebanyak 49 kontainer yang ternyata isinya ini mengandung limbah berbahaya, yaitu limbah B3 dan plastik yang bercampur dengan sampah. Sehingga dari 49 ini setelah dilakukan uji lab karena mengandung limbah B3 dan ini harus dilakukan re-ekspor ke negara asalnya seperti itu. Ade. Agus, kapan batas terakhir kontainer itu akan dikirim kembali ke negaranya masing-masing? Memang berdasarkan aturan dari pemerintah bahwa jikalau memang ada limbah yang masuk ke Indonesia dan mengandung limbah berbahaya seperti itu, kontainer itu juga harus segera direekspor maksimal 90 hari semenjak datangnya barang masuk ke Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Juni 2019. Sehingga kalau kita berurut ke 90 hari berikutnya berarti sekitar bulan Agustus tanggal 14 seluruh 49 kontainer ini harus segera dikembalikan negara asalnya. Nah, sementara hanya baru 7 yang bisa dikembalikan ke negara asalnya, yaitu 5 ke Hong Kong dan 2 ke Prancis. Sementara sisanya kita masih menunggu dari pihak importir untuk bisa segera melaksanakan pengeksporan kembali ke negara asalnya. Ya, Agus, puluhan kontainer ini tentunya ada penerimanya di Indonesia. Apakah kemudian aparat melacak sampai ke sana? Memang benar, ini 65 kontainer yang masuk ke Indonesia ada beberapa pengimportirnya, salah satunya adalah PT Wiraraja, kemudian ada PT Plastik Indo, dan ada beberapa lagi PT yang lain, dan hingga saat ini petugas juga sedang melakukan pendalaman terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan importir tersebut, karena memang diindikasi ini sudah berlangsung cukup lama dan baru ketahuan beberapa bulan terakhir ini, Ade. Baik, jadi semacam bisnis begitu ya. Terima kasih Agus Fatur Rahman melaporkan langsung dari Kepulauan Riau.